Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah ketemu lagi di malam 16 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dalam kitab Tafsir Surah Yasin karya Syekh Hamamizadah. Kita sampai di ayat ke-54. Ayat 54 dari Surah Yasin ini panjang ya. Pembahasannya agak panjang dan nanti akan kita sesuaikan agar durasi waktu ketemu kita tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Itulah keadilan Allah. Wal yauma la tuzlam. Wal yauma mongko ing dalem iki dina la tuzlamu ora bakal den aniaya, ateges dirugekake sapa nafsun awa-awaan atau seseorang syai'an babar pisan sama sekali. Di hari itu mereka tidak ada dirugikan sedikit pun. Wala tujzauna, dan ora bakal den bales sapa nafsun illa ma kejaba barang kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku tak maluna padha nglakoni sapa sira kabeh. Wala tujzauna, lan ora bakal den bales sapa sira kabeh illa ma kejaba barang kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku tak maluna padha nglakoni sira kabeh. Anda hanya akan dibalas terhadap apa yang Anda lakukan. Li anna Allah Ta'ala, karena saat Allah Ta'ala iku khalaqa bani adama, telah menciptakan bani Adam, wa a'tahum al-aqla, dan Allah memberi anak Adam itu akal, wal fahma, memberi pemahaman, wa bayyana lahum, dan Allah telah menjelaskan kepada mereka thariqul khairi wasyarri, jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Wa bayyana lahum, Allah juga telah menjelaskan kepada manusia Bani Adam itu jazaa'a a'malil khairi, ing balesane ngamal-ngamal becik, wasyari, dan amal elek. Dan Allah telah pula menjelaskan balasan bagi perbuatan baik, juga konsekuensi atau balasan dari perbuatan jahat atau maksiat. Fahadainahun najdain, itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah iku la yuzlimu, tidak menganiaya, tidak ngerugiake sapa Allah annasa ing menungso syai'an sama sekali. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya kepada manusia sedikit pun. Qala Ta'ala, Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Becik ketitik ala ketara. Itu di surat Az-Zilzalah ayat 7 sampai 8. Wa ikhtalafa al-ulama'u fi makna al-yaum. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai atau mengartikan kata al-yaum, hari itu. Apa yang dimaksud al-yaum itu? Hari itu apa? Hari apa?
Fal yaumu, maka utai yaum, kata yaum istilahil munajjimin, menurut ahli astronomi, istilah astronomi, iku zamanun mumtaddun baina tulu'i nisfil jirmi minasyamsi wa ghurubiyah. Hari adalah batasan menurut astronomi, ahli astronomi adalah masa yang memanjang antara terbitnya sebagian bodi matahari, sebagian dari matahari, wa ghurubiyah, dan terbenamnya matahari. Itu hari, batasan hari menurut ahli astronomi. Kemunculan matahari sampai terbenamnya matahari. Qala Abu Hamid Al-Asfahani. Al-Asfahani berkata fi kitabil wujuh wan nadhair, dalam buku Al-Wujuh wan Nadhair, innal yauma, sebenarnya pengertian hari, alladzi dzukira fil Qur'an, yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, iku ala arba'ati aujuhin, ada 4 sisi atau 4 pemahaman. Al-awalu, yang pertama, al-yaum adalah ahadu ayamis sanati, salah satu hari dalam setahun, allati khalaqallahu ta'ala as-samawati wal arda, yang di dalamnya Allah menciptakan langit dan bumi. Fiha kama qala ta'ala khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Khalaqa, telah menciptakan sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit, wal arda lan bumi, fi sittati ayamin ing dalem mangsa 6 dina. Al-Hadid ayat 4. 6 hari. Salah satu dari al-yaum itu adalah salah satu dari 6 hari itu. Wathani, pendapat kedua, ahadu ayyamil akhirah, yang dimaksud al-yaum dalam ayat fal yauma la tuzlauna syai'a itu adalah ahadu ayyamil akhirah, salah satu hari-hari di akhirat. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, di hari yang kadarnya adalah khamsina 50 alfasanah, 50.000 tahun. Itu direkam Allah di surat Al-Ma'arij ayat 4. Apa al-miqdar itu? Kana miqdaru khamsina. Al-miqdar adalah nuzulu Jibril alaihissalam wa su'udu ila makani. Durasi waktu antara turunnya Jibril ke bumi sampai Jibril kembali ke tempatnya di langit. Itu mikdarnya, ukurannya adalah 50.000 tahun. Wa tsalitsu, pendapat ketiga tentang al-yaum, yaitu yaumul kiamati, hari kiamat. Kama qala ta'ala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, akhirnya. Hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka, hari kiamat. Yang matasyadu arjuluhum aydihim wa arjuluhum, dan yang memberi kesaksian adalah anggota tubuh yang lain. Itu di surat Yasin nanti. Rabi, yang keempat, al-yaum adalah al-waktu, waktu itu sendiri. Kama qala ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikan zakat dari zara' atau hasil pertanianmu, yauma hasadih, di hari atau di waktu panen Anda. Surah Al-An'am ayat 141. Itu al-yaum. Ada 4 batasannya.
Wa dzukira fi khulasati tafsiri, disebutkan dalam sebuah ringkasan tafsir, anal yauma, bahwa yaum itu adalah bimaknal wakti, maknanya waktu. Sawa'un kana lailan aw naharon, baik siang maupun malam, baik malam maupun siang. Yaum itu waktu, baik siang maupun malam, baik malam maupun siang. Wal muradu ta yang dikarepake, yang dikersake, minal yaumi, dari kata yaum adalah al waktu, waktu itu sendiri, la yauma bi'aini, bukan hari yang disebut dengan biasa dipahami awam sebagai siang, lawannya lail, malam, bukan, tapi al yaum bermakna al waktu itu sendiri. Di anna fi zamanil hasyri, karena di masa atau zaman ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, nurus syamsi, cahaya matahari, iku yuntafa, dihilangkan. Jadi tidak bisa membedakan antara ini siang atau malam. Maka waktu itu sendiri kan, tidak dibatasi adanya matahari maupun tiadanya matahari. Karena apa? Di yaumul hasyr itu adalah idza syamsu kuwirat, malam. Tidak juga dibatasi sebagai terbenamnya matahari, karena di siang pun ketika Allah menghendaki, matahari tidak mengeluarkan cahaya lagi, dilipat dan ditutup. Kemutlakan yaum dengan makna waktu. Ruwiya, dikisahkan, anna rajulan sa'alal bahlula, ada seseorang bertanya kepada Bahlul. Al-Bahlul, Bahlul ini wudu gitu ya. Min aina taji'u ya Bahlul, hei Bahlul, kamu itu dari mana? Qala, Bahlul jawab, min jahannama, aku suka jalan-jalan ke jahanam. Qala rajul, ditanya lagi, bi ayyi maslahatin dhahabta ilaiha, untuk tujuan apa kamu ke jahanam? Qala li ajrin nar, untuk cari neraka, untuk cari api. Golek geni apa ning kono kah geni, gitu kan. Fama wajadtuha fiha, dan aku tidak mendapati api itu di jahanam. Loh, kok tidak dapat api, padahal jahanam itu molat-molat geni neraka. Qala rajul, ma ma'na hadzal kalam? Bahlul, apa maksud ucapanmu itu? Qala Bahlul jawab, li anna kullaman yadkhulu jahannam yadkhulu ma'na. Karena ini dong pemahamannya, setiap orang yang masuk jahanam itu dia masuk bersama api. Jadi api mlebu api. Kok goleki api? Ya dirinya sendiri api kok. Setelah ketemu, bang dia sendiri sebenarnya api. Di anau ya'malu fid dunya amal ahlin nar, karena dulu di dunia dia beramal, melakukan sesuatu yang bernilai ahlun nar, jadi penduduk neraka. Fayadkhulu jahannam ma'aha, dia masuk ke jahanam bersama api itu. Api masuk ke dalam api. Kok arek goleki api. Lah, pemahamannya seperti itu. Ya wis api, aku itu termasuk yang kena api gitu. Karena saya membawa api ke jahanam. Itu jawaban si Bahlul. Ada syair, akhadtu naron biyadi, aku telah memegang api di tanganku, wada'tuha fi kabidi, dan aku masukkan ke hatiku. Ila man ashku ya sayyidi, kepada siapa aku harus mengadu wahai Tuhan? Ahraqtu qalbi biyadi, ternyata aku telah membakar hatiku dengan tanganku.
sendiri. Ini apa? Aku telah membakar diriku sendiri. Aku telah melakukan perbuatan maksiat di dunia. Kemana lagi aku sekarang akan mengadu? Fahada makna wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini adalah pengertian dari wala tujzauna, dan kalian tidak akan dibalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali yang Anda lakukan. Titik. Wal narji, mari kita kembali ila aslil kalam, kepada pokok pembicaraan. Fa idza qamal khalaiqu min kuburihim, kembali ke laptop, kembali ke pokok permasalahan. Apabila para makhluk telah bangkit dari kuburnya, qamu 'alaiha, mereka berdiri di atas kuburnya, miqdara alfi sanatin, sekira 1000 tahun. Ngamping-ngamping kuburannya 1000 tahun. Kufatan uratan jia'an atashan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tak beralas kaki, dalam keadaan lapar dan haus. 1000 tahun. Falladzi mata 'alal iman, siapapun yang mati membawa iman, la yakunu hadzal miqdar fi haqqi illa miqdar sa'atin wahidatin. Dia hanya merasakan waktu 1000 tahun itu hanya waktu sesaat saja. Dilipat waktunya untuk orang yang beriman. Tidak 1000 tahun, tapi sa'ah wahidah, hanya sebentar. Bagi orang yang mati membawa iman. Fasa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Atusyarun nisa'u ma'rijal khufatan uratan?" Ya Rasulullah, apakah laki-laki perempuan dikumpulkan bersama-sama dalam keadaan telanjang dada, telanjang kaki, telanjang bulat? Rasionalisasi Aisyah. Dikumpulkan niku Kanjeng Nabi dawuh niku lanang wedok. Qala alaihi salatu wassalam, "Na'am, iya Aisyah." Bareng lanang wedok campur wudu kabeh. Qalat Aisyah berkata, "Wadhayhata, alangkah malunya Kanjeng Nabi, kabeh dibuka. Semua bisa melihat aurat masing-masing orang. Tsumma bakat bukaan syadidan." Lalu Aisyah nangis sejadi-jadinya. Faqala alaihi salatu wassalam, "La tabki ya Aisyah." Wahai Aisyah, jangan menangis. Amma sami'ta qaulallahi ta'ala, bukankah engkau telah amma sami'ti qaulallahi ta'ala, bukankah engkau telah mendengar Allah berfirman, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu Aisyah, orang-orang sudah sibuk sendiri-sendiri. La yaqdiru ahadun an yanzura ila man fi jambi. Seseorang tidak mampu lagi memandang orang yang ada di sisinya. Min syiddati hauli dzalikal yaum, karena beratnya hari itu Aisyah. Jangan khawatir, jangan menangis. Ora do obren delok aurate wong liya. Seperti itu. Tsumma yusaqul khalqu ilal mahsyar. Kemudian semua makhluk digiring ke mahsyar. Falladzina amilu fid dunya amalan sholihan, bagi setiap orang yang amal baik di dunia, yakunu amaluhum lahum markatan, maka amal baiknya itu nanti di mahsyar dijadikan kendaraan dia. Dia naik kendaraan amalnya itu. Falam yamshi rajilan, dia tidak jalan kaki tapi numpak amale.
Wa ba'dhum yamshi rajilan, sebagian orang jalan kaki. Wa ba'dhum yamshuna ala wujuhim, sebagian orang berjalan dengan beralas wajah mereka. Jadi ngesot tapi ngangurain, auzubillah. Wa ba'dhum yamshuna ala aydihim, sebagian yang lain merangkak dengan bertumpu pada tangan mereka. Fa idza jama'u fil mahsyari, ketika semua makhluk sudah kumpul di mahsyar, takunu syamsu ala ru'usihim, matahari berada di atas kepala mereka. Miqdarum milin, seukuran kira-kira 1 mil jarak antara matahari dan kepala semua manusia itu. Wa ahatat bijawaribihim annar, dan di sekelilingnya, sekeliling manusia itu dikepung api. Wa ala zuhurihim ahmalu auzarihim, di pundak mereka, di punggung mereka beban yang berupa dosa-dosa mereka. Wa min fawqihim hararus syams, dari atas panasnya matahari. Fa ba'dhum, sebagian dari mereka, yakunu fil uruqi ila rukbati, sebagian dari mereka ada di dalam keringat, ila rukbati, keringatnya sampai ke dengkul-dengkul mereka. Wa ba'dhum ila wasatihi, bagian lain keringatnya sampai ke bagian pusat mereka, sampai butil. Jadi keringatnya itu mili keringat gitu. Ada orang yang hanya sampai pada lutut, ada yang sampai di pusat atau pusar. Kemudian wa ba'dhum ila hulqumi, sebagian lain sampai ke tenggorokan mereka. Itu keringat, saudara-saudara. Wa ba'dhum yaghriqu fil uruq, sebagian yang lain itu tenggelam dalam lautan keringat. Na'udzubillah min dzalik. Fa yanfudul urqu ilal ardi miqdara sab'ina dhira'an, keringat itu memenuhi bumi hampir 70 dhira. Dhira itu 70 dhira. Sekelelep gitu kan. Keringat seperti itu. Itu di mahsyar, padang mahsyar. Wa fi dzalikal yaumi, pada hari itu, la yujadu dhillun illa dhillul arsy, di hari itu tidak ada eyub-eyub sedikit pun kecuali arsy. Bayang-bayang tidak ada kecuali bayangan arsy. Wa yakunu fi dzalikal yaumi tahta dhil arsy sab'u tawaif, yang bisa ngeyup di bawah naungan arsy atau eyup-eyup arsy hanya 7 kelompok orang. Al-ula, kelompok pertama adalah al-hukamul adil, para penguasa, para hakim yang adil. Tsaniyan, itu yang kedua, alladzina ya'budunallaha fi syababihim, orang yang menyembah Allah di masa mudanya, sejak masa mudanya. Wa tsalitsa, yang ketiga, alladzina yulazimuna al-masajid, orang-orang yang senantiasa menetapi tempat sujud atau masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar. Wa rabi'atu, yang keempat, al-mutahabbuna fillah, orang yang saling cinta karena Allah. Wal khamisah, yang kelima, alladzina yu'duna shadaqatihim,
orang yang menunaikan zakat-zakat mereka, ai hukukullah ta'ala, hak Allah, itu termasuk sedekah, infak dan lain-lain. Wasadisah, yang keenam adalah yang ada di bawah arsy, alladzina tat'uhum imra'atun jamilatun, orang yang diajak lawan jenis untuk berbuat maksiat. Jadi tidak hanya perempuan mengajak laki-laki, ketika prinsip mubadalah kita pakai, sumber fitnah itu bukan hanya perempuan pada laki-laki, tapi laki-laki pun bisa menjadi sumber fitnah bagi perempuan. Mereka yang digoda oleh lawan jenis tapi mampu mengendalikan dirinya, wala ya'maluna ma'huma fi'laz zina, sehingga tidak sampai keduanya terjerumus ke dalam zina. Itu salah satu orang yang terlindungi di bawah dhillul arsy. Sabiah yang ketujuh adalah alladzina yakhafunallah wa yabkun, orang-orang yang takut pada Allah, menangis karena Allah, wa taqturud dumu'u, air matanya bercucuran, min uyunihim, dari mata mereka, bisubhi wal masa'i, di waktu pagi dan waktu petang. Wasairul khalaiki, gitu ya, 7 orang itu. Sab'atun yudhilluhullah yauma la dhilla illa dhilluh, ini yaumul mahsyar. Wasairul khalaiki, utawi sekabehane pira-pira makhluk, seluruh makhluk, iku yabkuna, tetap, fil mahsyari, di alam mahsyar, fi harri syamsi, dalam panasnya matahari, miqdaru alfi sanatin, sekira waktu 1000 tahun. Masya Allah. Itulah, di saat-saat itulah nanti ada hadis tentang syafaatul uzma, di mana syafaat besar hanya diberikan Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalika, setelah itu saudara-saudara, yusaku, dikiringlah sepan nasu menungso ila zulmati, semua orang digiring kepada alam kegelapan. Wal mu'minuna yakhrujuna min tilka dzulmah fi sa'atin wahidah, tetapi orang-orang mukmin keluar dari kegelapan itu hanya dalam waktu yang sebentar, sa'ah wahidah. Wal kufaru wal munafiqun yamkuthuna miqdar alfi sanatin tsumma yakhrujun, tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik tetap dalam kegelapan itu selama 1000 tahun, baru mereka keluar. Wa ba'da dzalika, setelah itu saudara-saudara, yusakun nasu, manusia digiring ilal hisabi, menuju meja hisab, proses perhitungan amal. Wa fil hisabi, di dalam yaumul hisab itu ada asyru suturin ai mawaqifah, ada 10 stasiun, 10 station, 10 pos. Hisab ada 10 pos. Wa fi kulli sitrin yamkuthuna miqdar alfisana, di setiap pos orang-orang itu berhenti selama 1000 tahun. Wa fi kulli sitrin, di setiap pos, yus'aluna, mereka ditanya, amma amilu, apa yang telah mereka lakukan di dunia. Fafil awali, dalam stasiun pertama, pos pertama, yus'aluna anis sholati wa zakat, mereka ditanya tentang bagaimana salat dan zakatnya. Fitsani, kedua, di etapa kedua, yus'aluna an mutaba'atil hawa, ditanya tentang gimana Anda memperturutkan hawa nafsu, bagaimana Anda mengendalikan hawa nafsu, apakah malah mengikutinya.
Itu di stasiun kedua. Kemudian di wafithalih di etapa ketiga, an hukukil walidain, ditanya tentang hak kedua orang tua yang wajib ditunaikan oleh anaknya. Tentu saja seperti itu memahami hak itu. Hak bagi orang tua adalah kewajiban bagi anak. Firrabi di etapa keempat, an hukukil auladi wal ayali, tentang hak-hak anak-anak dan keluarga. 1000 tahun ya berhentinya tiap pos, tiap etapa itu. Wabil khamis di etapa kelima, an hukukil khidmati, ditanya terkait hak-hak pembantu, hak-hak asisten rumah tangga, hak karyawan, dan seterusnya. Itu nih kan enggak. Fisadisi di stasiun ke-6, an hukukil jirani wal akriba, ditanya terkait hak-hak tetangga dan kerabat dekat. Fisabi di pos ke-7, an silaturrahimi, ditanya tentang silaturahim, gimana, seperti apa. Bab Thamin di pos ke-8, anil bughdi wal adawah, tentang kebencian dan permusuhan yang pernah dilakukan di dunia. Fitasi yang di pos yang ke-9, anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tentang praktek amar ma'ruf nahi mungkar yang telah engkau lakukan. Wabil asyiri di pos yang ke-10, anil ghibati wan namimati wal buhtan, terkait praktek-praktek ghibah, gosip, namimah, adu domba, dan buhtan, kebohongan, kepalsuan, hoax yang telah mereka sebarkan di dunia, fitnah dan seterusnya. Faman lam ya'mal hadil a'mal, siapa yang tidak melakukan hal-hal ini, yaitu al-a'mal al-qabihah, amal-amal yang buruk, fit dunya, di dunia, wa hafadhu huquqallah, dan mereka telah menjaga hak-hak Allah, yamurru, mereka berjalan melewati min hadilis sutu, dari pos-pos ini, al-asyrah yang 10, mereka melewati 10 pos itu tidak 100.000 tahun, tapi hanya fi sa'atin wahidatin, hanya dalam satu tempo. Itulah ketika Allah berkehendak, saudara-saudara. Wa man lam yahfadz hadhil huquqa, siapa yang tidak bisa menjaga hak yang demikian, al-madzkur yang tersebut, yang khusus fi kulli istrim miqdaral fisana, ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak menjaga hak-hak yang telah disebutkan, mereka tetap di dalam setiap pos itu dia lalui selama alfu sanatin, 1000 tahun. Artinya ketika 10 pos, ya 1000 tahun kali 10.000 tahun. Masya Allah. Wa ba'da dzalika, setelah itu saudara-saudaraku, tusakun nas ilal makan, manusia digiring pada suatu tempat, alladzi tansuru fihi alaihim dafatiru a'malin, tunsaru fihi alaihim dafatiru a'malin. Di tempat itulah disebar seluruh daftar amal mereka. Ada buku rapot disebar, dibagi. Wa yakifuna fi dzalikal makan miqdar alfisa. Mereka berhenti di tempat itu, tempat penyebaran informasi amal, itu selama 1000 tahun. Wa yu'ta daftaru ba'dihim bi aimanihim bayadun. Sebagian dari mereka diberikan daftar amalnya
melalui tangan kanan mereka. Bayadon rupane putih rupanya warnanya. Apik mesti ya. Wa yu'ta daftaru ba'dihim bisyama'ilihim sawada. Sebagian yang lain dikasih daftar dengan tangan kiri mereka lain rompok sawadan, rupane warnanya hitam, catatan hitam, black report. Wa ba'duhum min wara'i zuhurihim, sebagian mereka dikasih catatan amal itu via punggung mereka. Buri. Wa yajidu thumma ja'al khitabu min kibarillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah titah dari Allah. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitab catatan amalmu itu. Kalian cukup hari ini untuk menerima hisab. Baca itu. Ada perintah dari Allah. Baca catatan amal. Wa yajiduna, mereka mendapati fitil kaddafatir, dalam mengkono-mengkono buku daftar. Kullama amilu, setiap apa yang dia lakukan di dunia minal khairi wasyarri, mereka dapati apapun yang mereka lakukan di dunia. Apakah kebaikan atau keburukan, semuanya ada, tidak ada yang terlewat sama sekali, saudara-saudara. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kompletnya ini surah Al-Kahfi ya, ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fi. Kitab catatan amal itu diletakkan di hadapan mereka. Maka orang-orang yang bersalah, mujrimin itu melihat kitab atau catatan amal itu musyfikina, dengan rasa takut, mimma fihi, terhadap apa yang ada dalam buku catatan tersebut, saudara-saudara. Wa yaquluna, kemudian mereka berkomentar, matur, ya wailatana, aduh penyesalan bagi kami semua, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Alangkah ampuhnya buku catatan ini, tidak menyisakan sedikit pun dari amal kami, baik yang kecil maupun yang besar. Semuanya terdokumentasi dengan baik. Wala yuzlimu rabbuka ahada, wala yuzlimu, lan orang Allah tidak menganiaya, tidak memberi kerugian sedikit pun bagi siapapun, tidak makhluk Allah. Wala yuzlimu, lan ora bakal nganiaya sapa rabbuka pangeran sira ahadan ing wong suci. Ya, dia tidak ada seorang pun yang dianiaya oleh Allah, yang dirugikan oleh Allah karena kesalahan input, karena kesalahan memasukkan skor, karena kesalahan mencatat amal. Masya Allah. Ya Allah, ghithna ya Allah. Berilah kami semua pertolongan ya Allah untuk berbuat yang terbaik, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami hamba-Mu yang bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, sehingga kami menerima catatan amal dalam keadaan bahagia dan membahagiakan, bahagia dan menggembirakan. Dengan tangan-tangan kanan kami, catatan amal kami berwarna putih. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Taqabbalallahu minna wa minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.